Shalom, saya mengucapkan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung di KKS. Selamat bertemu di dalam grup membaca firman setiap hari. Tidak hanya membaca, kita renungkan dan kita praktekkan. Dan ayat dasar dari KKS atau keluarga kerajaan surga adalah Roma 14 ayat 17. Bahwa kerajaan surga bukan bicara tentang makanan dan minuman, tetapi tentang berjalan di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini harus kita selalu ingat. Bagaimana melihat diri kita ini terhubung dengan Bapa di surga atau tidak. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang rajin sekali beribadah, bahkan sudah menjadi pengurus, sudah menjadi hamba Tuhan, sudah aktif di dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya tidak terhubung dengan kerajaan surga. Mengapa? Karena hatinya dipenuhi dengan kepahitan, hatinya dipenuhi dengan kemarahan, hatinya dipenuhi dengan iri. Jadi di dalam dirinya tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Dan juga dia tidak hidup di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman Tuhan itulah kebenaran. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya diwajibkan untuk melihat diri sendiri dulu. Jangan melihat kepada orang lain. Diri saya hidup di dalam firman atau tidak. Hati saya ini penuh dengan damai sejahtera dan sukacita atau penuh dengan kemarahan, ketakutan, kecemasan, depresi, dan hilang semangat, dan juga ada begitu banyak trauma yang masih ada di dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita beresi. Nah, bagaimana memberesinya? Mari lihat kembali di dalam setiap perkataan Tuhan Yesus yang ditulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Perhatikan setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Renungkan, ucapkan. Itulah yang saya selalu bilang, duduk, diam dekat Tuhan, bicara dengan Tuhan. Jangan mengejar-ngejar hamba Tuhan, karena nanti kita masuk surga sendiri-sendiri, tidak karena hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya mendampingi kita untuk kita mendapatkan pewahyuan firman atau untuk mendapatkan kita pemahaman akan firman. Dan juga mari belajar terkoneksi sendiri dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang sama yang Tuhan berikan kepada kita sama dengan yang diberikan oleh hamba Tuhan tersebut. Nah, di KKS ini saya sebagai orang yang terus mengajarkan firman, hanya mengajarkan, hanya memberitahu, hanya mengingatkan, tetapi tidak boleh bergantung kepada manusia. Harus pada Roh Kudus, harus di dalam firman, dan harus terus terkoneksi dengan Bapa di surga. Bagaimana hidup di dalam kebenaran? Tadi Roma 14 ayat 17 ya. Hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana saya bisa hidup di dalam kebenaran? Adalah saya menyukai firman Tuhan. Coba dibaca di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu tentang orang yang suka membaca firman Tuhan, apapun yang dilakukan berhasil. Kemudian Yosua 1 ayat 7 sampai 9, renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, perkatakan itu supaya hidupmu beruntung. Kemudian Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi awal mula saya menyukai kebenaran adalah terlalu banyak janji Tuhan yang mengatakan bahwa jika saya taat, maka kehidupan saya menjadi sangat nikmat, sangat enak gitu ya. Jadi saya memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya lebih menyukai baca firman, saya lebih suka merenungkan apa kata Tuhan daripada membaca novel, melihat berita-berita.
tetapi waktu saya habiskan dengan terus belajar kebenaran firman Tuhan, banyak membaca buku-buku rohani. Tetapi saya punya pesan buat teman-teman, buat Bapak Ibu semuanya, buku wajib yang harus dibaca adalah Alkitab, ya. Buku-buku rohani itu untuk mendampingi saja, jangan, karena buku rohani itu kan yang membuat manusia, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Ya mungkin benar di saat itu, tetapi ada level-level terus yang dibaharui. Jadi nanti jangan sampai membuat bingung gitu ya. Ada level-level yang terus diperbaiki. Pada waktu itu mungkin hamba Tuhan waktu menulis itu belum mendapatkan pewahyuan yang baru, sementara kita sudah mendapatkan pemahaman yang baru dari hamba Tuhan yang lain. Nah ini kadang-kadang sering membuat bingung. Tapi supaya tidak bingung adalah kembali kepada firman Tuhan, ya, kembali kepada Alkitab. Nah, bagaimana saya hidup di dalam kebenaran sementara saya masih hidup di dunia? Ada begitu banyak keinginan-keinginan. Nah, saya mengikuti. Tuhan berkata, jangan mengingini. Loh Tuhan, bagaimana saya masih hidup kok saya tidak boleh mengingini? Saya mencoba untuk merenungkan, mengingini itu yang dimaksud, mengingini yang tidak diperbolehkan itu apa sih? Oh, mengingini hal-hal yang membuat saya terikat dengan dunia. Misalnya, mengingini apa yang tidak saya punya. Contoh, saya sudah punya suami, saya mengingini suami orang lain. Nah ini salah. Saya sudah punya rumah, saya mengingini rumah orang lain. Nah itu salah. Saya sudah ada kendaraan, saya mengingini kendaraannya orang lain. Mengingini. Jadi ini berhubungan dengan hal-hal duniawi ya. Tapi kalau menginginkan hal-hal di mana Tuhan, saya mau lebih lagi, lebih dalam lagi dengan Engkau, bukakan ya Tuhan, singkapkan pewahyuan, buat aku mendengar, buat mataku melihat Engkau. Itu adalah mengingini yang baik. Nah, yang dalam kasus yang tidak diperbolehkan adalah mengingini hal-hal yang duniawi, yang membuat kita terikat dengan dunia. Makanya di kitab Yakobus dibilang, kau jatuh di dalam pencobaan karena keinginan-keinginanmu, ya, karena keinginan-keinginanmu. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan cobaan, tetapi ujian. Tuhan izinkan terjadi ujian-ujian untuk engkau naik level. Yang Tuhan Yesus itu yang mengalami cobaan di padang gurun itu ya karena itu dituntun oleh Roh Kudus untuk dihadapkan kepada face to face dengan iblis. Untuk apa? Menguji kapasitas roh kita itu loh. Jadi hal itu memang harus terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan. Nanti akan ada masa-masa di mana kita diuji untuk naik level, ya, dengan ujian-ujian. Misalnya tiba-tiba ketemu dengan orang yang sangat menjengkelkan, reaksi kita bagaimana, respon kita bagaimana, apakah kita membalas yang jahat atau kita bisa mengerjakan firman, ampuni, berkati, sabar, penuhilah dirimu dengan penguasaan diri. Nah, waktu kita bisa menang atas itu semuanya, artinya kita naik level lagi. Nah, itulah ya hidup di dalam kebenaran. Apakah itu bisa? Bisa, karena kita memiliki Roh Kudus, roh yang dari Bapa sendiri yang diberikan kepada kita supaya kita bisa terus terkoneksi dengan Bapa di surga di dalam hidup dalam ketaatan. Apa yang membuat Roh Kudus itu tidak ada di dalam diri kita, atau mungkin ada tetapi sebetulnya tidak diaktifkan, dibuat tidak berjalan dengan Roh Kudus, tapi dengan kemauan kita sendiri. Apa yang membuat itu terjadi adalah pemberontakan kita terhadap firman Tuhan. Ya, kita tidak lagi punya keinginan untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya, tapi kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan pola kita sendiri, dengan pola dunia. Maka Roh Kudus itu tidak diaktifkan. Roh Kudus itu tidak dipakai sebagai menuntun hidup kita untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Nah,
Bagaimana jika keadaan saya hari ini sepertinya Roh Kudus tidak menuntun saya? Segera berisi dosa, minta ampun atas semua pemberontakan, atas semua kekerasan hati kita, minta ampun, dan undang kembali Roh Kudus. Roh Kudus, mari Roh Kudus, berjalanlah kembali denganku. Aku bertobat atas setiap dosa pelanggaranku. Mari Roh Kudus tuntun aku. Waktu kita mengerjakan itu, maka di dalam diri kita mulai ada terang Tuhan, mulai ada haus dan lapar akan Tuhan, mulai ada damai sejahtera, mulai ada sukacita. Nah, itu tanda-tandanya kita mulai terhubung lagi dengan Tuhan. Ya. Nah, hari ini adalah hari-hari terakhir. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu seperti listrik biar pet mati gitu ya. On off enggak, harus on terus. Pastikan bahwa kita terus terhubung dengan Tuhan. Itu contoh hidup di dalam kebenaran. Bagaimana contohnya hidup di dalam damai sejahtera? Itu tidak ada konflik, baik konflik batin maupun engkau konflik dengan sesamamu. Selesaikan, berdamai, didamaikan dengan Bapa di surga melalui darah Yesus. Jangan disimpan kepahitan, tidak bisa memaafkan, masih trauma dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang sangat menyakitkan. Engkau tidak bisa melupakan itu. Mari membuat keputusan, aku mengampuni. Tidak akan ada konflik lagi. Aku memberkati peristiwa itu atas orang itu yang mencelakai keluarga kami. Aku memberkati dia, mengampuni dia. Waktu kita kerjakan itu, maka ada yang namanya damai sejahtera. Kita bisa tidur tenang. Damai sejahtera membuat tubuh kita, metabolisme di dalam tubuh kita menjadi normal kembali. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada migrain, tidak ada kelainan darah, tidak ada kanker. Karena apa? Damai sejahtera. Yesus itu Raja Damai, tinggal di dalam kita. Maka tubuh kita akan sehat. Nah, sukacita yang ketiga adalah sukacita. Itu saya paling senang dengan Mazmur 37 ayat 4 ya. Bergembiralah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Sukacita itu membuat apapun yang kita inginkan itu Tuhan itu, bahkan kita belum minta itu Tuhan sudah sediakan. Jadi itu yang selalu saya katakan, bahwa Tuhan itu nyata waktu kita benar-benar mengikuti firman-Nya. Selanjutnya adalah tentang sakit penyakit. Bagaimana jika saya sakit-sakitan, Bu? Yesus itu menanggung semua sakit penyakit kita, kelemahan tubuh kita. Matius 8 ayat 17, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kita harus percaya bahwa tubuh kita ini seharusnya sehat untuk apa? Untuk bekerja buat kerajaan surga, untuk melakukan banyak hal yang memang sudah menjadi destiny kita, yang Bapa di surga sudah tulis dalam gulungan kitab yang berisi tentang nama kita. Jadi pada prinsipnya seharusnya kita ini sehat ya, tidak menanggung sakit penyakit, karena sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian kalau kita baca di Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 20, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa, disiksa oleh sebuah kesalahan mereka muak terhadap makanan, sudah sampai kepada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Artinya, waktu kita melakukan satu pelanggaran, ada konsekuensinya, yaitu tubuh kita bisa menjadi sakit. Bagaimana caranya supaya kita dipulihkan? Ya, berseru-seru kepada Tuhan. Engkau harus mendengar firman. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Kenapa firman itu bisa menyembuhkan? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Jadi Bu, bagaimana jika saya ini sudah terlanjur stroke, sudah terlanjur sakit parah? Bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Beberapa waktu yang lalu saya mendoakan orang yang sudah lumpuh ya, sudah tidak bisa berjalan hampir 3 bulan ya, itu dia tidak bisa berjalan, dan saya cuman meminta dia untuk memiliki iman
ya, dan saya ajak untuk menyanyi sebagai tanda imannya, dan dia bisa berdiri dan bisa beraktivitas kembali dengan normal. Dibutuhkan kerjasama dari orang yang didoakan dengan yang mendoakan. Yang mendoakan harus sudah terhubung dengan kerajaan surga. Yang didoakan juga harus punya iman. Punya iman. Iman itu apa? Dengar firman, dia percaya firman, dia mengerjakan firman, itu iman. Bagaimana saya mendoakan orang yang tidak punya iman? Ya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat melelahkan. Ya. Contoh, orang itu sudah diminta untuk mengampuni karena ini adalah hukum yang utama supaya Bapak Ibu terhubung dengan Bapa di surga. Matius 6 ayat 14 sampai 15 jelas hukumnya, engkau harus mengampuni. Tapi dia masih pahit, dia masih suka mengingat-ingat kesalahan orang tersebut. Waktu saya berdoa mengalirkan kesembuhan, ya tidak masuk aliran itu. Karena apa? Ya dia masih marah, dia masih keras hatinya, tidak mau memaafkan. Akibatnya apa? Sudah didoakan oleh hamba Tuhan ABC sampai 20 hamba Tuhan, tetap tidak ada kesembuhan. Sebab apa? Dia sendiri memutuskan tidak mengampuni, berkeras. Hatinya keras, ya, hatinya keras. Nah, orang-orang yang seperti ini akan sulit untuk mendapatkan yang namanya mukjizat atau anugerah yang dari Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa seorang ayah atau seorang ibu ketika anaknya sakit pasti kepingin sekali melihat anaknya sembuh kembali, betul ya? Langsung dibawa ke dokter, langsung dikasih obat gitu. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Waktu ada anak-anaknya sakit, dia rindu untuk memulihkan dan menyembuhkan dengan supernatural, dengan sesuatu yang anugerah ajaib dari Tuhan. Masalahnya kita ini percaya apa enggak? Seringkali logika kita ini menghambat untuk mukjizat itu turun ke dalam diri kita. Nah, penyakit juga ada yang disebut akibat dari kelakuan kita yang berdosa, tetapi ada juga karena kuasa gelap, ya, karena kuasa gelap. Bagaimana mengatasi sakit penyakit karena kuasa gelap? Tubuh kita ini adalah bait Allah. Harusnya bersih dari roh-roh dunia, dari kebencian, kemarahan, konflik, semuanya yang 3 kabel tadi harusnya sudah selesai. Waktu ada orang yang berbuat jahat kepada kita, misalnya melemparkan kutukan atau melemparkan santet atau melemparkan kuasa kegelapan, ya, itu tidak akan kena ke dalam tubuh kita. Tapi yang terjadi adalah apa yang dia lempar itu, kutukan sakit penyakit itu akan menimpa dia balik gitu loh. Tapi kalau hati kita ini benci, marah, ya, kemudian masih ada kedagingan, masih ada dosa yang kita simpan, waktu ada orang ngutuki dengan sakit penyakit, dengan melemparkan kuasa gelap berupa sakit penyakit, ya bisa kena. Nah, bagaimana caranya melepaskan dari kuasa gelap itu? Gampang sekali, tinggal ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku karena aku tadi buka celah, sehingga hari ini ada orang yang melempar aku dengan sakit penyakit, aku terkena. Tuhan ampuni aku, dan aku mencabut setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuhku ini yang merupakan lemparan dari orang-orang. Aku mencabutnya di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus aku sembuh, oleh pilut-pilut Tuhan Yesus aku sembuh. Rasakan dengan iman, engkau percaya apa yang kau ucapkan terjadi, maka itu akan terjadi. Tapi kalau kita berkata bahwa ini nggak bisa, ini harus hamba Tuhan, nah sudah didoakan hamba Tuhan tetap aja sakit, berarti apa? Kita mesti cek diri kita sendiri. Ada celah yang belum selesai, ada dosa yang belum selesai di dalam diri kita, entah itu kesombongan, entah itu arogan, entah itu egois, apapun, atau menghakimi orang lain. Dosa yang tersembunyi itu segera selesaikan,
Dan pasti ketika kita minta ampun, mengakui dosa kita, kita disembuhkan, dipulihkan.